Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadirin sekalian, bahwasanya ibadah itu atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya semata kita melakukan salat, tidak semata kita hanya menunaikan zakat atau melaksanakan puasa atau membaca wirid, zikir, tetapi makna ibadah sendiri begitu luas. Di antara ibadah itu adalah ketika kita meniatkan segala aktivitas kita, segala rutinitas kita, semuanya adalah liwajhillah, libtighai wajhillah, yaitu untuk apa? Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara tariqatut taqarrub ila Allah, di antara cara kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Maka alhamdulillah kegiatan rutin di Masjid Salahuddin ini diantaranya adalah melaksanakan kajian setiap ba'da zuhur. Yang mana dari mulai sekarang mari kita niatkan niat untuk mendapatkan faidah ilmu, niat untuk memperdalam ilmu syariat. Maka dengan itu setiap duduk kita, setiap simakan kita terhadap apa yang disampaikan, insyaallah akan tercatat sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi diperkuat bahwasanya ada hadis mengatakan la tada'u ajnihatul malaikah li talibil ilmi ridan bima yasna. Bahwasanya para malaikat itu ketika ada suatu kaum, suatu komunitas di mana komunitas itu mereka mencari ilmu, baik itu yatadarus Al-Qur'an, baik itu saling mempelajari Al-Qur'an. Bukan dimaknai juga mempelajari Al-Qur'an itu maknanya luas. Bukan hanya sekedar misalnya kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar kita mempelajari ilmu tajwid, tahsin qiraat, tetapi segala ilmu yang terlahir dari Al-Quran itu juga merupakan ilmu. Maka salah satu ilmu itu adalah ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini terlahir bukan karangan para ulama. Akan tetapi apa? Akan tetapi fikih ini terlahir daripada istinbat, daripada ijtihadnya para ulama. Yaitu apa? Daripada istinbat hukum, yaitu pengambilan hukum, yang mana kalau kita kaji Pak, Al-Quran, ya, itu mengandung ayat ahkam begitu banyak. Kita pelajari juga hadis ya. Dari semua hadis kutubus sittah atau mungkin kutubus tis'ah ya. Dari mulai Musnad Imam Syafi'i, Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Tirmidzi, semua kita baca ya. Itu begitu banyak hadis-hadis di sana. Kalau seandainya kita hanya sekedar membaca, mungkin dalam hadis-hadis itu ada menurut kita ini kok ada hadis yang sekiranya kayak apa? Saling berta'arud atau bertolak belakang satu sama lain. Yang ini mengatakan ini, yang ini mengatakan ini. Nah, maka disinilah pentingnya peran para ulama. Yaitu untuk apa? Untuk menyimpulkan ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum yang mana hukum-hukum ini tidak terlepas daripada apa? Tidak terlepas daripada amaliyah kita. Di antaranya adalah dalam melaksanakan ibadah. Dan fikih ini tidak hanya dia itu membahas masalah ibadah saja. Tetapi fikih ini juga pembahasannya begitu luas. Ada ibadah, ada muamalah, ada jinayat, ada munakahat. Dari mulai ibadah, muamalah, jinayat tentang hukum segala macam, munakahat tentang hukum pernikahan, semuanya tidak sampai terlewat dibahas oleh para ulama. Mungkin kalaulah seandainya ulama-ulama dulu mengarang kitab fikih itu bisa sampai berjilid-jilid. Karena setiap permasalahan itu pasti ada hal yang baru, yang mana ini memerlukan kepada ijtihad para ulama. Sehingga pengambilan hukum mereka dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma' dan juga qiyas. Loh, kenapa seperti itu? Karena hal semacam ini, kasus-kasus dalam perkara fikih ini, tidak semuanya kalau secara mungkin detail tercantum dalam Al-Quran. Ya. Kalau seandainya semuanya sudah tercantum dalam Al-Quran, ya, maka Quran pasti sangat tebal. Tetapi apa? Al-Quran itu hanya secara ijmali saja. Nah, disinilah fungsinya para ulama untuk menistinbat hukum ya, melalui ijtihad mereka. Karena Mu'adz bin Jabal juga ketika diutus ke Yaman, ketika dia sebagai utusan untuk mendakwah di sana, bima tahkum katanya. Kalau seandainya kamu menemukan permasalahan di negeri Yaman, bagaimana kau akan memutuskan perkara itu? Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu?
Mu'adz bin Jabal mengatakan, ahkumu bi kitabillah. Maka saya yang pertama kali akan saya lakukan adalah menghukumi dengan apa? Dengan Al-Quran, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Ilm tajid. Lalu bagaimana kalau kau tidak menemukan dalam Al-Quran? Fa ahkumu bi sunnati Rasulillah. Maka aku akan mencarinya dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ilm tajid. Bagaimana kalau kau tidak menemukan, katanya? Ajtahidu ra'yi. Maka saya akan beristihad yang mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Lalu Rasulullah apakah menyalahkan? Tidak. Rasulullah malah mengatakan, Maha suci Allah atau alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada Mu'adz bin Jabal. Maka dari sinilah adanya yang namanya istihad para ulama. Alhamdulillah, hadirin sekalian, pada siang hari ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang mana yudha'afu fil amal, di mana pahala semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang sudah masuk Ashrul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana sampai dikatakan oleh para ulama bahwasanya 10 pertama itu adalah apa? Rahmat. Lalu yang kedua maghfirah. Nah, 10 terakhir ini adalah apa? Itqun minan nar. Terbebasnya kita daripada api neraka. Siapa yang terbebas? Apakah mereka yang lalai dalam puasanya? Apakah mereka yang hanya sekedarnya saja dalam beribadah? Tetapi bukan yang seperti itu. Orang yang akan mendapatkan itqun minan nar, terbebas dari api neraka, adalah mereka yang benar-benar mereka mengejar sungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, yang biasa terjadi di kalangan kita masyarakat Indonesia biasanya di akhir, di penghujung Ramadan ini, ya selain sibuk iktikaf, ada yang sibuk mempersiapkan diri untuk apa? Untuk namanya mudik. Ini ada kajian, saya diamanati untuk menyampaikan, sebenarnya badal saya, makanya ini mendadak. Jadi alhamdulillah insyaallah kita akan mengkaji salah satu kitab fikih, ya, yang mana dulu saya pernah mengkajinya kepada pengarangnya langsung di Al-Azhar, yaitu kitab Al-Imta', ya. Kitab Al-Imta' syarah matan Abi Syuja'. Ini kitab populer, ya, tentang fikih. Tapi fikih ini fikih Imam Asy-Syafi'i. Karena melihat mayoritas di Indonesia itu biasanya mereka bermadzhab Syafi'i, meskipun mungkin secara praktisnya tidak sepenuhnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam fikih mudik ini, ya, dalam pembahasan kitab-kitab fikih itu tidak ditemukan bab fikih mudik, ya. Bab fiqhul mudik tidak ada, ya. Tapi ini hanya ada sebagai istilah saja. Karena kalau kita ambil sendiri makna mudik itu apa sebenarnya? Kita ambil dulu mudik itu. Mungkin mudik yang dimaksud di sini adalah melakukan safar untuk pulang kampung. Nah, lalu tujuan daripada pulang kampung ini sendiri untuk apa? Berarti di sini ada beberapa tujuan dalam mudik ini. Yang pertama adalah melakukan safar, ya, yaitu melakukan perjalanan. Ulama sendiri memaknai yang dimaksud dengan safar itu adalah ayyakhrujal insanu min makanihi yaqta'u haddal masafah, ya. Yang mana apa? Bisayrin mu'tadilin. Yaitu yang dimaksud dengan safar oleh para ulama dikatakan, terutama dalam kitabnya Syekh Ustaz Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Ajlan dalam kitab Ahkamus Safar fil Fiqhi Al-Islami. Jadi ada kitab, ya, yang itu khusus membahas tentang hukum-hukum safar, Pak. Itu lumayan tebal, ya, 300 lebih halaman, ya. Kalau kita bahas nggak cukup cuma sejam, ya. Itu kajian rutin. Nah, di sana yang dimaksud dengan safar itu adalah, yaitu ketika seseorang dia keluar dia dari rumahnya, ya, yang mana dia itu biqas di safaritnya atau biqas di haddil qat'il masafah, yaitu biqas di qat'il masafah. Jadi yang dimaksud dengan safar atau bepergian itu bukan hanya kita sekedar keluar rumah saja, kelayapan nggak jelas. Meskipun seandainya kita keluar rumah, ya, dan mungkin bisa sampai melewati berbagai negeri, itu belum bisa dikatakan safar. Maka kaitan eratnya apa? Tidak bisa kita mendapatkan rukhsah kalau tidak ada safar. Kita tidak bisa mengqashar salat, tidak bisa menjamak salat. Tidak bisa mungkin kalau tidak temukan air ketika safar kita bertayamum, ya. Atau tidak bisa mungkin kalau seandainya kita biasa pakai sepatu, ya, dalam fikih itu ada namanya khuf, ya. Itu sepatu yang menutup mata kaki.
Nah, itu kan cara berwudunya ada tuh, yaitu dengan mengusap permukaannya ya, permukaan sepatu itu. Nah, kalau kita tidak sampai masuk ke dalam kategori safar itu, kita tidak bisa mendapatkan rukhsah atau keringanan itu. Sehingga apa? Maka safar itu adalah seseorang dia itu keluar daripada rumahnya atau daripada kampung atau negerinya dengan apa? Ada niat biqasdi, dengan tujuan apa? Fathil masafah. Tujuan safar. Jadi dia sebelum dia keluar itu sudah meniatkan, saya niat untuk bepergian safar pada negeri yang dituju. Jadi ada tujuan kita. Kalau orang hanya sekedar pelayaban, tidak tahu apa yang dituju, itu dia bisa tidak termasuk sebagai orang musafir, sebagai orang yang safar. Maka konsekuensinya tidak dapat rukhsah keringanan tadi. Ya. Lalu apa yang dimaknai dengan rukhsah itu sendiri? Rukhsah itu sendiri dari kata ya, rakhisa. Rukhsah. Ada dalam bahasa Arab itu namanya rakhis. Rakhis itu murah artinya. Ya, murah. Lalu dalam rukhsah ini, kalau dalam syariat itu dimaknai sebagai ma syara'allahu ta'ala ya, min ahkamis syariati takhfifan li'ibadihi ya, lima wujidat fihi minal masyaqqah awul udhr. Yaitu segala sesuatu yang Allah syariatkan kepada hambanya. Karena apa? Karena di sana terdapat kesulitan, masyaqqah ya. Adanya kesulitan sehingga apa? Karena dalam agama Islam itu, hadirin sekalian, sebenarnya kalau kita memahami benar-benar agama Islam, mempelajari benar-benar agama Islam, agama ini tidak sulit. Bahkan sangat memudahkan sekali. Ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Dalam ayat lain, wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu menghendaki yang mudah-mudah. Wala yuridu bikumul usr. Allah itu sama sekali tidak menginginkan bagi hambanya apa? Kesulitan. Lalu wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah itu sama sekali tidak akan menjadikan orang beragama itu justru dia menyulitkan. Makanya kenapa Islam itu agama yang paling indah, paling toleran. Kalau mungkin agama lain ada kewajiban kita untuk apa? Memasukkan orang di luar agama kita ya secara paksa. Ya. Tetapi dalam Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mungkin di agama yang lain ya, bahwasanya dia itu melawan fitrah, tabiat manusia. Manusia itu butuh yang namanya menikah ya, hubungan biologis. Tetapi di agama lain ada yang sampai mengharamkan untuk apa? Menikah. Padahal itu melawan fitrah manusia. Di dalam Islam itu dibolehkan. Ya, karena Islam itu mempermudah, tidak melawan fitrah manusia. Makanya ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Maka segala sesuatu dalam syariat ini semuanya harus selaras dengan maqasidus syariah. Tujuan daripada syariat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa yang pertama itu ada yang namanya harus dalam syariat itu adanya hifdud din, hifdun nafas, hifdul aqal, hifdun nasl, hifdul mal. Di antara yang paling atas adalah pertama menjaga jiwa. Makanya kenapa ketika misalnya ada dalam suatu kasus seseorang dia melaksanakan mungkin perjalanan. Di perjalanan itu dia sama sekali tidak menemukan makanan. Kecuali apa? Kecuali mungkin menemukan bangkai hewan. Atau menemukan, mohon maaf, anjing mungkin, atau babi. Padahal secara syariat apa? Anjing, babi itu, atau darah, atau bangkai itu hukumnya apa? Haram. Syariat sudah menjelaskan haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ya. Bahwasanya syariat itu dia apa? Memakan yang namanya apa? Bangkai, memakan yang namanya khinzir ya, babi, darah. Itu semuanya diharamkan dalam syariat, jelas dalam Al-Qur'an. Tapi dalam kasus ini ya, ketika apa? Dia melabrak yang namanya maqasid syariah, tujuan syariat itu adalah menjaga jiwa. Maka dalam keadaan darurat, ketika seseorang jiwanya terancam, kalau seandainya mungkin dia tidak makan, ya,
Karena apa? Fi makhmasatin, dia dalam keadaan lapar yang sangat berat. Kalau seandainya dia tidak makan pada saat itu juga, dia bisa meninggal. Di sini apakah syariat tetap bersikeras? Oh, ini tetap haram, enggak boleh. Lebih baik kamu mati saja gitu kan. Tapi buktinya syariat tidak seperti itu. Syariat malah memberikan apa? Ada rukhsah namanya. Nah, ini namanya rukhsah, yaitu keringanan daripada syariat yang pertama kali sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan azimah. Azimah itu adalah masyuri'a ibtidaan, yang disyariatkan pada permulaannya. Jadi pada dasarnya misalnya hukum puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Hukum puasa Ramadan wajib. Kutiba alaikumusiyam. Tetapi ketika ada suatu case, keadaan tertentu yang mendorong seseorang terancam jiwanya, itu boleh dia namanya berbuka al-fitru. Karena apa? Karena di sini ada salah satu maqasid yang akan dia apa? Lewatkan, yaitu apa? Menjaga dirinya, menjaga jiwa. Karena menjaga jiwa itu di atas segalanya. Syariat ini diciptakan untuk apa? Menjaga jiwa manusia. Waman qatala apa? Waman qatalan, barang siapa yang membunuh seseorang saja, maka dia dianggap sebagai seseorang yang membunuh seluruh umat manusia. Inilah syariat dibuatnya adalah untuk apa? Hifdun nafas, untuk menjaga jiwa. Maka banyak lagi nanti menjaga jiwa, menjaga akal, lalu menjaga apa? Menjaga agama, menjaga keturunan, lalu menjaga apa? Menjaga al-mal, ya, menjaga harta. Maka semuanya tidak boleh bertolak belakang dengan yang namanya maqasid asy-syariah. Lalu apa saja di antara rukhsah-rukhsah yang berkaitan dengan as-safar atau dengan hukum mudik? Maka insyaallah biasanya kalau di Indonesia ini sekitar H-3 atau -4 ya itu sudah ramai mudik. Itu di Indonesia seberapa budaya, cuman nggak tahu di negara lain. Kan kalau saya ketika di Timur Tengah di Mesir itu biasanya kalau menjelang Idul Fitri itu sepi. Jadi nggak ada orang mudik. Mungkin ada 1-2 orang. Tapi justru ramainya mudik itu pada Idul Adha. Jadi hari raya besarnya itu yang mereka sangat antusias sebenarnya di hari raya Idul Adha ya. Bahkan di Pakistan itu katanya menurut guru saya ya. Jadi ketika beliau kuliah di Pakistan itu kalau Idul Adha itu saking antusiasnya mereka itu apa? Berdarah-darah di jalanan itu ya. Jadi dengan bangganya mereka kalau nyembelih itu darahnya sampai nyiprat ke baju. Begitu juga ketika di Mesir. Itu para pemuda ya, dia pakai gamis putih. Itu sengaja darahnya diciprat-cipratkan. Karena apa? Saking euforianya, saking semangatnya dalam menghadapi hari raya Idul Adha. Makanya pada hari raya Idul Adha biasanya di Timur Tengah atau di Mesir itu lebih banyak orang yang mudik. Sedangkan di Idul Fitri biasa saja ya, tidak seramai. Sedangkan di Indonesia mungkin terbalik. Di hari raya Idul Fitri justru malah banyak yang mudik dengan pulang kampung. Maka sebenarnya kalau kita niatkan ini pahalanya berlipat-lipat. Pertama kita meniatkan safar ya. Lalu yang kedua kita niatkan untuk apa? Silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Karena apa? Man arada ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Jadi barang siapa yang dia itu ingin ya ayyubsatallahu fi rizqihi. Rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yunsa'alahu fi atharihi. Lalu dia ingin sekiranya usianya dipanjangkan. Lah bukannya yang namanya perkara takdir usia itu sudah dicatat oleh Allah, sudah ada batasannya. Lalu kenapa dalam hadis ini seakan kontradiksi dengan takdir Allah tentang usia yang sudah ditentukan? Nah, makanya di sini ada para ulama yang menafsirkan yang dimaksud dengan wayun sa'alahu fi atharihi, yang dimaksud dengan dipanjangkan usianya bisa jadi adalah dipanjangkan keberkahan dalam umurnya. Sehingga apa? Tidaklah setiap rutinitas aktivitas yang dia lalui melainkan apa? Semuanya dipenuhi dengan keberkahan. Berkah itu sendiri adalah az-ziyadah, bertambah-tambah. Makanya orang yang diberikan keberkahan dalam hidupnya, umurnya itu merasa hidupnya itu berguna, bermanfaat. Lain halnya orang yang tidak diberikan keberkahan dalam umurnya. Itu biasanya merasa, ini udah hari Senin lagi gitu kan. Ini perasaan baru kemarin gitu. Kita liburan, sekarang liburan lagi. Perasaan baru kemarin kita Idul Fitri, sekarang Idul Fitri lagi. Maka ini perlu kita muhasabah diri nih. Jangan-jangan usia kita tidak berkah. Makanya apa solusinya? Supaya berkah adalah
falyasil rahimahu. Sabda Nabi, yaitu hendaknya lah dia untuk menyambung tali silaturahim. Makanya kita niatkan ketika pulang safar, ya, ketika mudik, itu kita niatkan untuk menyambung tali silaturahmi kepada keluarga kita, saudara kita. Atau kalau yang masih ada ibu, bapaknya, untuk bersilaturahim, ditambah berbakti kepada ibu dan bapak kita. Karena dalam hadis sendiri ada riwayat ya oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dikatakan katanya, inna rajulan zara akhan lahu fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Jadi ada seorang laki-laki ya sabda Nabi yang mana dia itu ziarah itu berkunjung ya. Dia suka berkunjung atau dia berkunjung kepada saudaranya. Lalu ketika di tengah perjalanannya itu Allah mengutus satu utusan ya, malakan di perjalanannya. Lalu apa? Dikatakan kepada laki-laki itu katanya, Aina turid? Hendak kemana engkau? Wallahu a'lam, mungkin malaikat ini bisa menjelma menjadi seorang manusia. Karena malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tasyakul. Sama ada jin, malaikat itu ada, mereka diberikan kemampuan tasyakul. Hanya saja biasanya kalau malaikat tasyakulnya berubah bentuknya kepada Husnul Malamih ya. Biasanya rupanya ganteng, rapi. Sebagaimana dalam hadis ya diriwayatkan ketika datang seorang laki-laki, rambutnya apa? Rambutnya hitam pekat, klimis, bajunya putih. Wala yura alaihi atharus safar, tidak terlihat perjalanan. Ketika ditanya di akhir katanya, "Siapa itu?" Lalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasul mengatakan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimu dinakum." Sesungguhnya yang tadi itu malaikat Jibril, tapi dia menyerupai seorang laki-laki yang rapih, yang tampan. Nah, lalu dalam hal ini juga ditanyakan kepada laki-laki yang menziarah, ya, yang berkunjung kepada siapa? Kepada saudaranya tadi, katanya, "Aina turid?" Mau kemana engkau? Saya mau mengunjungi saudara saya. Hal min faidatin tarubbuha, kata. Apakah engkau ziarah ini, kunjungan ini, apa karena ada maunya? Gitu. Kan bisa jadi kita kunjung misalnya ke rumah pejabat karena memang kita ingin misalnya apa? Dipromosikan atau apa ya. Kita misalnya berkunjung kepada orang kaya supaya apa? Supaya mungkin kita dapat manfaat, dapat dibagi duit, THR. Ya. Ditanya sama seperti itu. Lalu kenapa kau mengunjungi saudaramu? Lalu dijawab katanya, azuruhu, katanya, bihubillah. Saya mengunjungi saudara saya ini karena apa? Saya tidak mengharapkan apapun kecuali apa? Kecuali karena cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga selaras dengan hadis yang apa? Yang yaumun la yadhillu, katanya, illa dhillah, ya. La dhilla illa dhilluh, ya. Yaitu pada hari di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu yang termasuk dalam 7 golongan ini adalah ya, yaitu 2 orang yang mana yatahabba fillah. Keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain mendapatkan naungan, ya, di sini juga mendapatkan apa nanti dalam hadis ini redaksi selanjutnya. Lalu dikatakan katanya, "I'lam anni Rasulullahi ilaikum." Kata. Ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah utusan yang diutus oleh Allah kepadamu. Fa innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah sesungguhnya karena apa? Karena dia mengunjungi saudaranya dengan apa? Dengan niat ikhlas, karena memang karena Allah Subhanahu wa taala menyambung tali silaturahim. Maka langsung disaksikan oleh malaikat tadi, oleh utusan tadi katanya, bahwasanya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa ternyata ya. Kita dapat mendapatkan faidah-faidah manfaat daripada mudik ini begitu banyak. Di antaranya apa? Faedah daripada silaturahim. Makanya dari itu kenapa dalam hukum safar ini Allah berikan rukhsah. Di antaranya karena dalam safar ini biasa terdapat yang namanya masyaqqah, yaitu kesulitan. Ya. Makanya kenapa ketika dalam usul fikih itu dikatakan ya bahwasanya al-hukmu yaduru ma'illatih. Fa in wujidatil illah wujidal hukmu wa in adumatil illah adumal hukmu, atau wa in faqudatil illah faqudal hukmu.
Sesungguhnya yang namanya hukum itu dia akan selalu beriringan dengan yang namanya illah, sebab. Nah, maka kalau ada sebabnya, maka hukumnya ada. Kalau tidak ada sebabnya, hukum tidak ada. Dalam hal ini bagaimana contohnya? Kita katakan, salah satu sebab daripada rukhsah, diberikan kita keringanan untuk berbuka. Diberikan kita keringanan untuk dikosor salat, dijamak salat adalah karena adanya safar. Wa in kuntum ala safarin. Ketika apa? Ketika safar. Walaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi tidak berdosa bagi kalian untuk mengkosor salat ketika dalam safar ya. Wa idza darabtum fil ardi, itu darabtum di sini maknanya safar. Ketika kalian safar tidak berdosa, berarti ada kebolehan. Kalau ada kebolehan berarti ada rukhsah. Karena adanya masyaqqah. Lalu bagaimana sekarang? Kan kita melakukan safar itu mudah-mudah saja gitu kan. Bahkan bisa sampai tiduran gitu. Kita cuma naik, enggak kerasa sudah sampai. Bahkan rambut masih rapi, pakaian masih rapi ya. Lain halnya dengan dulu orang kalau melakukan safar itu sampai apa? Sampai rambutnya itu usang. Bajunya mungkin sampai compang-camping. Ya, karena apa? Karena saking sulitnya perjalanan, apalagi di bawah terik matahari di gurun pasir, hanya naik unta atau naik keledai. Bahkan ada yang sampai berjalan kaki. Makanya sampai dalam hadis itu dikatakan as-safar qit'atun minal azab. Yang namanya safar itu sabda Nabi ya, merupakan sebagian daripada siksaan katanya. Karena apa? Yamna'u ta'amahu wa naumahu wa syarabahu. Karena orang melakukan safar itu dia itu enggak enak tidur, enggak nyaman tidur. Makan juga enggak nyaman, kadang enggak nemukan makanan ya. Itu zaman dulu. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kita paling bepergian bisa naik pesawat, bisa naik kereta, naik mobil, bahkan nyaman ber-AC gitu kan, tahu-tahu udah sampai. Apakah hukum rukhsah ini masih berlaku atau tidak? Nah, makanya Maha Suci Allah ya dan juga Rasulnya yang menjadikan ilat daripada rukhsah ini adalah bukan kesulitannya, tetapi apa? Safarnya. Maka tidak mengapa meskipun kita misalnya naik kendaraan yang ber-AC, yang nyaman, selama memenuhi syarat masafah yaitu jaraknya itu sebenarnya ulama sendiri berbeda pendapat. Cuman yang kita pegang satu saja ya, mazhab Imam Syafi'i itu adalah sittata asyara farsakhon ya. Itu sekitar 16 farsakh atau ya takriban atau sekitar berapa itu? 82 85 kilo ya. Bahkan ada yang melebihkan sampai 87 kilo. Intinya 80-an kilo ke atas ya. Nah, maka orang yang sudah mencapai masafah ini, jarak ini, itu boleh dia mendapatkan rukhsah, keringanan. Baik dalam apa tadi? Berbuka puasa. Baik dalam qasar, baik dalam jama'. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus niat safar. Lalu harus ada tujuan. Jangan kita keluar saja kelayapan, nggak tahu tujuan kemana. Ini nggak bisa kita disebut sebagai musafir. Harus ada tujuan. Lalu tujuannya ini adalah harus apa? Safarnya dalam ketaatan. Di sini ulama berbeda pendapat lagi nih. Bagaimana safarnya itu kalau safarnya dalam kemaksiatan? Apakah masih diberikan rukhsah? Misalnya orang dia melakukan safar untuk apa? Misalnya untuk menzolimi orang lain, untuk kotorik atau ngebegal misalnya ya. Apakah dia dapat keringanan? Misalnya dia boleh menjamak sholat, boleh mengqasar sholat, atau ketika puasa mungkin apakah dia boleh berbuka? Nah di sini ulama berpendapat kalau mazhab Abi Hanifah ya, mengatakan bahwasanya orang kalau dia itu mazhab Hanifah itu mengatakan safar di sini mutlak ya. Safar di sini mutlak. Wa in kuntum maridhan aw ala safarin. Dalam ayat Quran kan apabila kamu sakit atau safar gitu kan. Safar di sini tidak dikaitkan apakah safar ketaatan atau safar maksiat. Sehingga Imam Abu Hanifah menyimpulkan bahwasanya bebas saja di sini. Mau dia safar maksiat, mau dia apalagi safar yang ketaatan, itu diperbolehkan namanya rukhsah. Jadi bisa saja orang melakukan begal ya. Dia melakukan perjalanan jauh, tapi dia mengqasar ya, mengqasar salat, menjamak salat, bahkan bisa berbuka puasa. Katakan ya memang begalnya itu dosa, haram gitu kan. Tapi dia mendapatkan keringanan ini. Berbeda dengan sama dengan orang yang melakukan ketaatan. Tetapi mazhab kita Imam Asy-Syafi'i kalau dalam kemaksiatan itu tidak boleh. Tidak boleh seorang mendapatkan yang namanya rukhsah.
Karena apa? Ini dikiaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih." Itu sebagaimana orang yang ketika dia misalnya terdesak ya, fi mahmasatin, yaitu dalam kelaparan tadi ya. Faman ittara, dia terdesak ghaira baghin, ya, itu boleh dia untuk misalnya makan bangkai, makan apa namanya tadi khinzir, babi ya. Dalam keadaan terdesak darurat. Syaratnya apa? Ghairu baghin wala 'adin, tidak berlebihan. Cukup dia sampai bisa bertahan hidup saja. Jangan dibekal gitu kan. Kalau dibekal lain lagi ceritanya, bukan rukhsah namanya. Lalu yang kedua wala 'adin, ya. Bukan karena zalim, bukan karena dia melakukan kemaksiatan. Sama ya. Maka dalam hal safar juga ketika orang berbuat maksiat dia tidak dapat rukhsah ini, keringanan ini. Sehingga hanya boleh orang yang melakukan safar dalam ketaatan. Lalu bagaimana dengan safar mubah? Ya kita misalnya kan piknik gitu kan. Healing kemana gitu kan. Itu kan biasanya melakukan perjalanan jauh yang mungkin bisa sampai puluhan kilometer, melebihi daripada batas syarat safar. Kalau dalam hal piknik seperti itu, misalnya hiburan semata, apakah itu diperbolehkan rukhsah? Nah, dalam hal ini juga berbeda pendapat, cuman dalam pendapat mazhab kita itu diperbolehkan kalau dalam keadaan mubah ya. Kita piknik bersama keluarga misalnya melakukan perjalanan itu boleh. Boleh kita melakukan yang namanya rukhsah. Lalu bagaimana diperbolehkannya kita berbuka puasa dalam Ramadan? Ini kesalahan umum misalnya ya. Jadi mungkin karena belum paham, orang asal dia itu saya kan safar, saya buka saja puasanya gitu. Padahal tidak seperti itu. Ada syarat-syarat yang mesti terpenuhi supaya dia diperbolehkan atau adanya rukhsah dia untuk berbuka. Yaitu apa? Pertama, perjalanannya itu harus dilaksanakan sebelum fajar. Yaitu sebelum subuh. Kalau dia melakukan perjalanan setelah subuh itu tidak dihukumi safar, tidak masuk kepada rukhsah untuk diperbolehkan berbuka puasa. Kadang kita ini berangkat jam 9 pagi misalnya. Ya, saya kan perjalanan. Ini sudah melewati batas 85 km. Ya saya buka aja gitu kan. Padahal dia apa? Lupa niat safar. Terus yang keduanya, dia melakukan perjalanannya bukan sebelum subuh. Nah, itu tidak boleh. Kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Harus sebelum fajar atau sebelum waktu subuh terbit matahari. Lalu dalam melaksanakan qasar atau jamak salat. Bagaimana itu syarat-syaratnya? Apakah hanya sekedar menjamak saja atau mengqasar saja? Itu ternyata ada syarat-syaratnya. Seperti apa di antaranya? Yang boleh dijamak itu adalah antara salat zuhur dan asar, maghrib dan juga isya. Tidak boleh kita menjamak subuh dengan zuhur atau asar dengan maghrib. Lalu bagaimana kalau seandainya kita di perjalanan? Misalnya perjalanannya ini sangat jauh, biasanya orang yang naik kendaraan umum ya, naik bis atau kereta atau apa. Nah itu perjalanannya jauh, mungkin sampai ke Jawa Timur dari sini ya, bisa berjam-jam itu. Mungkin bisa kelewat berapa waktu sholat. Dan tidak memungkinkan mungkin untuk berhenti. Ya, nah itu bagaimana cara menunaikannya? Di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan, katanya, kan salah satu syarat daripada sholat itu apa? Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Sedangkan kalau kita naik kendaraan nggak mungkin kan? Masa keretanya belokkan dulu supaya ngadep kiblat gitu? Mobilnya dibelokkan dulu, nggak mungkin. Maka dalam hal ini, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Fa'aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Ya, dalam firman Allah itu, kemanapun kamu menghadap maka di sanalah wajah Allah. Dalam artian apa? Di sanalah kiblat. Gitu. Ya. Nah di sini para ulama sepakat bahwasanya orang melaksanakan ibadah sunnah, ya baik itu sholat apa misalnya sholat hajat, ya, sholat istikharah atau sholat sunat mutlak, itu bebas. Ketika dalam perjalanan ya, itu menghadap kemanapun bebas. Karena sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW itu ketika dia naik kendaraan ya, kalau dia melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunat itu tidak turun dulu. Tapi kalau ibadah wajib itu Rasulullah kalau memungkinkan dia akan turun dulu. Akan turun dulu lalu menghadap kepada kiblat. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau dalam sholat wajib? Nah dalam sholat wajib ini sama juga ada berbagai pendapat ya. Cuman pendapat dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya misalnya ketika melakukan perjalanan tidak memungkinkan untuk menjamaknya ya, sehingga terlewat mungkin sampai 2 sholat sekaligus. Nah, itu bagaimana caranya?
Maka solusinya adalah yaitu dengan kita meniatkan sholat di kendaraan itu, ya, meniatkan sholat seperti biasa, semampu yang kita bisa, baik itu dalam keadaan duduk, ya, atau dalam keadaan berdiri kalau memungkinkan, atau dalam menghadap kemanapun juga sesuai dengan kendaraan menghadap. Itu diperbolehkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja apa? Hanya saja tetap wajib diqadha, ya. Tetap wajib untuk mengqadha salat itu setelah sampai di tempat kita, ya, atau setelah sampai di tujuan. Jadi masih ada kewajiban qadha. Meskipun ada dari mazhab lain, ya, tidak perlu katanya. Cukup dia untuk dia sudah melaksanakan salat, kan? Karena apa? Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Ya, kita kan dalam posisi itu ya sanggupnya dalam seperti itu, keadaan seperti itu, maka tidak perlu untuk diqadha. Tapi dalam mazhab kita perlu untuk kita mengqadhanya. Makanya ada namanya salat hurmatil waktu, ya. Salat untuk menghormati waktu. Misalnya ketika salat asar kita masih di bis. Bisnya tidak mungkin turun gitu kan. Sedangkan kita belum menjamaknya. Maka dalam keadaan seperti ini, ini boleh untuk apa? Kita sholat dalam kendaraan itu bagaimanapun keadaannya, ya semampu yang kita bisa, baik itu menghadap kiblat apalagi atau tidak, ya. Maka itu kita sholat, ya, li'ada'il waktu pada saat itu, tetapi nanti setelah pulang kita mengqadha'nya, ya. Makanya ada namanya istilah adaan, qadha'an, ya, i'adatan. Kalau adaan itu adalah melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktunya. Sedangkan kalau qadha'an itu kharijal waktu, ya. Dalam fikih itu yaitu di luar waktu. Misalkan duhur, asar itu sekitar berapa jam, ya. Kita melaksanakan di luar waktu itu. Besoknya atau setelah asar atau sebelum duhur. Itu disebutnya qadha', ya. Makanya dalam qadha' ini boleh kita melaksanakannya di waktu apapun itu. Cuman sangat dianjurkan untuk melaksanakannya apa? Secara langsung, karena kita tidak tahu umur kita, ya. Siapa tahu umur kita tidak sampai untuk mengqadha' itu. Makanya ini yang perlu diperhatikan dalam fikih safar. Sebenarnya banyak pembahasan yang tidak mungkin kita bahas, ya, satu persatu, dari mulai pembahasan qasar, dari mulai pembahasan jamak, ya. Itu kalau kita rinci lagi itu begitu banyak. Hanya saja sebagai bekal ilmu saja, ya. Bahwasanya tadi apa? Ketika kita hendak mudik, apalagi yang perjalanan jauh, jangan lupa meniatkan untuk safar, ya. Lalu apa kalau seandainya mungkin kita ingin mendapatkan rukhsah untuk bisa berbuka puasa, jangan lupa safarnya dilakukan sebelum subuh, sebelum fajar. Atau misalnya kalau seandainya melakukan perjalanan setelah fajar, itu boleh berbuka, tapi berbukanya bukan karena safarnya. Berbukanya karena mungkin dia idurra, ya, terdesak. Karena apa? Mungkin kalau dia tidak makan, dia akan kelelahan, bahkan berefek mungkin pingsan, ya, atau membuat penyakitnya kambuh. Jadi bukannya karena penyakit atau apa, bukan karena safarnya. Maka sekian yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Hadza nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.